Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hain Al-Bedas. Oke, kita akan lanjut lagi praktek baca kitab Fathul Qarib, melanjutkan pasal tentang menyamak yang kemarin ya. Jadi kemarin itu masih belum selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sawa'un bidzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi wa kayfiyatud dabghi ayyan zi'a fudulal jildi mimma yu'afinuhu minad dami wa nahwihi bi syai'in hirrifin. Sawa'un bidzalika maksudnya yang masuk dalam kategori kulit bangkai yang bisa disamak adalah maitatu ma'kulil lahmi, yaitu bangkai dari hewan yang dagingnya bisa dimakan, wa ghairihi dan bangkai hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan. Kemudian wa kaifiyatud dabghi ataupun cara untuk menyamak, yaitu ayyan zi'a fudulal jildi, yaitu seseorang menghilangkan fudul. Fudul maksudnya fudul itu benda-benda yang menempel pada kulit. Jadi bukan kulitnya itu sendiri ya, esensi yang masih melekat pada kulit ketika dipisahkan dari si bangkai ya. Yang mana fudulal jildi ini adalah mimma, yaitu sesuatu yu'afinuhu yang bisa menyebabkan kulit tersebut itu membusuk. Nah, yang masuk dalam kategori kelebihan ini adalah minad dami. Di antaranya yaitu adalah darah, wa nahwihi dan sejenisnya ya. Dihilangkan dengan apa? Bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu yang pahit atau asam. Kalau saya lihat terjemahnya hirrif itu artinya begitu. Silahkan kalian bisa cek di kamus ya. Nah, sampai itu dulu, masih to be continue ya. Silahkan tetap pantengin terus channel ini, oke? Sekarang kita lanjut ke analisisnya. Sawaun. Di sini sawaun itu posisinya sebagai khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Ya, karena sawaun merupakan isim mufrad, tapi tidak punya bentuk biasanya kan sawaun, kemudian kalau sawaani mungkin kalian pernah lihat sawaani, maksudnya dikasih tambahan alif nun itu loh. Kalau kalian pernah nemu silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya kayaknya belum pernah dengar, kayaknya belum pernah. Di sawaun itu ya isim mufrad. Kemudian bidzalika adalah jar majrur, huruf jarnya adalah fi, majrurnya adalah dzalika. Ya, yang mana dzalika ini itu berupa isim isyarah. Nah, isim isyarah itu membutuhkan musyar ilaih. Nah, musyar ilaihnya itu mana? Musyar ilaihnya itu dibuang karena sudah maklum. Nah, jadi dzalika ini itu kembali ke juludul maitati. Ya, juludul maitati. Nah gitu. Kemudian maitatu ma'kulil lahmi ini posisinya sebagai mubtada muakhar ya. Yang mana tadi khobarnya sudah disebutkan di awal. Di sini mubtada dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah pada kalimat pertama, yaitu maitatu. Karena di sini berupa takkid idhofi ya. Maitatu sebagai mudhof, ma'kuli mudhof ilah pertama, al-lahmi mudhof ilah yang kedua. Maitatu tidak ditanwin karena sebagaimana sudah kita pelajari bahwa syarat dari mudhof itu tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada nun. Ya, kalau ada alnya itu masih mungkin, yaitu idhofah yang ghairu mahdhuf. Tapi yang jelas itu tidak boleh ada tanwin serta tidak boleh ada nun. Ya, sebagaimana bait alfiyah di bait pertama bab idhofah itu nonan tali i'raba atau tanwina mimma tudifudif katurisina ya itu.
Kemudian itu ya makuli sebagai mudhof ilaih yang pertama dibaca jar, tanda jarnya kasrah karena makuli itu merupakan isim mufrad. Dan untuk segotnya makuli itu berupa isim maf'ul dari akala yakulu ya. Kemudian untuk al-lahmi dibaca jar, tanda jarnya juga kasrah, posisinya sebagai mudhof ilaih yang kedua karena al-lahmi ditandai kasrah karena al-lahmi itu berupa isim mufrad. Dan al-lahmi, lahm artinya daging itu secara singkat adalah isim jamid ya. Yang maitatu tadi juga isim jamid. Jadi isim jamid itu ada dua. Ada isim jamid yang secara zat. Kemudian ada isim jamid yang secara maknawi. Nah, untuk lafaz maitatu serta lahmun ini itu jamid secara zat ya. Contoh lainnya itu seperti asadun, singa, kolamun, pena, burtukalun, jeruk, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk isim jamid yang secara makna, contohnya seperti syaja'ah, berani, kemudian saja'atun, berani, fahmun, paham, dan contoh lain sebagainya. Nah, kenapa kok disebut isim jamid yang maknawi? Karena dia itu diambil dari masdar yang sebenarnya itu masih bisa di tasrif. Misalkan kayak fahmun tadi ya, itu kan berasal dari kata fahima yafhamu ya, seperti itu. Nah, masdar yang berasal dari fi'il yang sulasi itu jamid, tapi jamidnya itu ya tadi maknawi ya. Itu. Untuk keterangan lengkapnya silakan kalian cek di kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah ya. Gak usah saya terangkan semua. Kemudian selanjutnya wa ghairihi ya. Wa ghairihi ini adalah ataf nasa karena ada huruf ataf wawu. Kemudian untuk ghairihi posisinya sebagai maktuf dari maktuf alaih makulil lahmi. Ya, itu. Jadi karena makulil lahmi itu dibaca jar, maka di sini ghairihi yang berposisi sebagai maktuf juga dibaca jar ya. Dan di sini tanda jarnya adalah kasrah pada kalimat pertama yaitu ghairi ya. Karena di sini berupa takrib idhofi ya. Ghairi sebagai mudhofnya, hi sebagai mudhof ilaihnya. Nah, untuk ghairi ini yang ini lafaz-lafaz seperti ghairu, qablu dan sejenisnya itu harus diidhofakan. Baiknya qablu kangge rubatu hasbu awalu wa tunawal jihadu aidan wa alu. Itu silakan kalian cek di Alfiyah ya. Itu. Kemudian untuk hi di sini dibaca jar, posisinya sebagai mudhof ilaih. Tanda jarnya kira-kirakan karena hi ini berupa isim dhamir ya. Kemudian titik wa kaifiyatud dabgi. Wawunya adalah wawu ibtida karena berada di awal jumlah ismiyah. Kemudian kaifiyatud dabgi adalah mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena kaifiyat. Di sini kaifiyatu tanda rafanya adalah dhammah pada kalimat pertama yaitu kaifiyatu karena di sini mubtadanya berupa takrib idhofi ya. Kaifiyatu sebagai mudhofnya, ad-dabgi sebagai mudhof ilaihnya ya. Itu. Kaifiyatu tanda rafanya dhammah karena ia berupa isim mufrad dan ini juga isim jamid yang dati. Kemudian untuk ad-dabgi itu dibaca jar, tanda jarnya kasrah karena ia berupa isim mufrad dan sigotnya di sini juga isim jamid, cuman dia itu jamidnya itu maknawi. Jadi dabgun ya, dabgun. Kalau dibaca nasab dabgun, berhubung ada alnya tidak ditanwin. Nah, ini berasal dari kata dabawa yadbugu. Silakan kalian cek di kamus itu pakai domah ya. Dabawa yadbugu. Ngeceknya di mana? Di kamus Al-Munawir yang warna merah itu. Jangan di Al-Ma'ani, karena di Al-Ma'ani itu fi'il mudhari'nya itu tidak dikasih harokat, makanya itu yang bikin kita bingung. Jadi cek di Al-Munawir yang warna merah ya. Itu. Kemudian selanjutnya ayyan zi'a. Nah, ayyan zi'a ini menjadi khobar. Khobarnya ini berupa khobar jumlah ya, jumlah fi'liyah. Dan di sini ayyan zi'a
itu berhubung jumlah fi'liyah, maka untuk tanda rafa dari khobarnya itu dikira-kirakan karena berupa khobar jumlah, ya. Itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan satu-satu, di sini untuk an itu merupakan amil nasab, ya. An, lan, idan, kai itu yang masyhur itu ada 4. Kemarin itu ada yang protes ke saya itu. Katanya ada 10. Ya, memang ada 10, tapi itu menurut ulama Kufah. Kalau menurut ulama Basra itu ada 4, dan pendapat ini yang 4 ini menurut ulama Basra inilah yang paling banyak dipakai. Kemudian yanzi'a dari kata naza'a, ya, naza'a yanzi'u artinya menghilangkan atau melepaskan. Ini berupa fi'il mudhari', ya. Berhubung kemasukan amil nasab, maka yanzi'a di sini dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah, ya. Nah, ini kan berupa fi'il. Untuk fa'ilnya itu maklum, ya. Fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke, di sini tidak ada. Huwa ini kembali ke man yang melaksanakan penyamaan kulit itu. Atau kalian juga bisa membacanya seperti ini. Ayyunzi'a, ya, ayyunzi'a fudulul jildi. Jadi kalimat selanjutnya yang fudulu itu menjadi naibul fa'il. Tapi di sini saya bacanya ayanzi'a fudulal jildi. Jadi fudulal jildi yang ini itu saya jadikan sebagai maf'ul bih yang berupa takrib idhofi, ya. Dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah pada kalimat pertama yaitu fudula, ya. Nah, berhubung ini berupa takrib idhofi, fudula sebagai mudhofnya, al-jildi sebagai mudhof ilaihnya, ya. Kemudian mimma adalah jar majrur, huruf jarnya adalah min, majrurnya adalah ma yang berupa isim mausul, ya, sehingga tanda jarnya itu dikira-kirakan karena isim mausul hukumnya mabni. Kemudian yu'affinuhu. Ini sebenarnya kalian juga bisa membacanya apa tadi? Afana ya'funu. Ya'funu kalau nggak salah. Pokok afana di kamus Al-Munawwir yang merah itu saya cek. Fi'il madinya ada, tapi fi'il mudhari'nya enggak ada. Afana. Nah, afana yang tidak ada tasdidnya ataupun afana yang ada tasdidnya, itu artinya sama-sama membusukkan, ya, membusukkan. Tapi di sini saya kasih tanwin kasih tasdid saja. Yu'affinuhu. Di sini adalah berupa silah, ya, silah yang berupa jumlah fi'liyah, ya. Silah yang berupa jumlah fi'liyah. Nah, untuk yu'afinu itu sebagai fi'ilnya yang berupa fi'il mudhari', tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm, sehingga di sini dibaca rafa, yu'afinu. Kemudian untuk fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali kepada ma, ya, kembali kepada ma yang kalimat sebelumnya tadi, ya. Mimma dari sesuatu yang yu'afinu yang menyebabkan busuk apa mahu kepada. Nah, kemudian untuk hu ini posisinya sebagai maf'ul bih, dibaca nasab, tanda nasabnya dikira-kirakan karena hu di sini merupakan isim dhamir, dan hu ini kembali ke lafaz al-jildu atau al-jildi atau al-jildat, ya. Itu kembali ke daging, ya. Kemudian minad dami adalah jar majrur, huruf jarnya adalah min, majrurnya adalah kalimat ad-dam. Dibaca jar sebab ia adalah isim mufrad. Kemudian wa nahwihi adalah ataf nasa karena di sini ada huruf ataf wawu. Kemudian nahwihi posisinya sebagai maktub dari kalimat ad-dam yang berposisi sebagai maktub alaih, ya. Di sini karena ad-dam itu dibaca jar, maka nahwihi juga dibaca jar. Di sini tanda jarnya itu pada kalimat nahwi karena di sini maktubnya itu berupa takrib idhofi. Nahwi sebagai mudhofnya, hi sebagai mudhof ilaihnya, ya. Kemudian bisyai'in, ba sebagai huruf jarnya, syai'in sebagai majrurnya. Kemudian hirrifin. Hirrifin adalah sifat dari syai'in, ya, sifat dari syai'in. Di situ sudah memenuhi keempat syarat. Syai'in itu berupa isim nakirah, maka hirifin juga nakirah, ya.
Syai'in itu berupa isim mufrad, hirrif juga berupa isim mufrad, ya. Syai'in dibaca jar, hirrif juga dibaca jar. Kemudian syai' itu berupa isim yang mudzakkar, maka hirrif ini di sini juga berupa isim yang mudzakkar. Sehingga karena sudah terpenuhi 4 syarat untuk sifat yang berupa kalau yang mausufnya itu berupa kalau yang sifatnya itu berupa mufrad, maksudnya bukan jumlah. Keempat syarat ini harus terpenuhi, ya. Dan keempatnya di sini sudah terpenuhi, maka kita bisa menjadikannya sebagai sifat atau na'at, ya. Dan sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini belum selesai, jadi tetap pantengin terus channel Hain Al-Firdaus dengan cara klik subscribe, ya teman-teman. Dan insya Allah pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.